Perjalanan Dika ke Cianjur seharusnya biasa saja, sekedar urusan dinas mengunjungi lokasi proyek di pelosok desa. Tapi semua berubah sejak pagi itu, saat mobilnya melewati jalanan sempit yang dikelilingi kebun teh dan kabut tipis menggantung seperti tirai gaib. Lapar, Dika memutuskan berhenti di sebuah tanjakan kecil. Di pinggir jalan, berdiri seorang nenek tua mengenakan kebaya pudar dan selendang batik. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya ramah. Di depannya ada tampah bambu berisi kue-kue tradisional, cucur, getuk, dan klepon. "Singgah dulu, Nak. Kuenya masih anget," ucapnya lembut sambil menyodorkan satu bungkus kue cucur dalam daun pisang. Entah kenapa, Dika merasa damai. Ia membeli 2 bungkus, duduk di batu pinggir jalan, dan mulai menikmati rasa legit cucur yang masih hangat dan renyah di luar, lembut di dalam. Rasanya seperti buatan tangan nenek sendiri. Ada rasa sayang dalam setiap gigitannya. "Namanya siapa, Nek?" tanya Dika. "Nenek Wati, biasa dagang di sini sejak lama. Tapi sekarang jarang ada yang beli," jawabnya lirih sambil menunduk. Dika tersenyum dan memberikan uang lebih. Tapi saat menoleh ke arah mobil untuk mengambil air minum, ia mendengar suara seperti embusan angin yang kuat. Begitu berbalik, nenek itu sudah tak ada. Tampah kuenya pun menghilang seolah ditelan bumi. Dika berdiri, menatap ke sekeliling. Tak ada jejak, hanya keheningan dan suara jangkrik yang tiba-tiba terdengar nyaring. Ia mengira nenek itu cepat pergi karena merasa cukup berjualan. Tapi hatinya aneh, ada rasa sepi yang dingin menusuk. Malamnya di penginapan, Dika bercerita pada warga yang ia temui. Ia menyebut lokasi dan kue cucur hangat dari nenek ramah. Tapi wajah warga itu berubah. Seorang bapak tua mengernyit, lalu berkata lirih, "Nak, sejak kapan ada penjual kue di tikungan situ? Itu daerah kosong, nggak ada siapa-siapa sejak dulu." Dika tertawa kecil, berpikir itu lelucon. Tapi bapak itu menatap serius. "Kalau kamu lihat nenek tua di situ, jangan-jangan kamu yang dipilih dia." Pagi harinya, Dika merasa ada yang mengganggu pikirannya. Kue cucur yang ia makan semalam masih teringat jelas rasanya. Hangat, manis, dan seolah membawa nostalgia yang tak ia pahami. Ia ingin membelinya lagi, ingin berbincang lebih lama dengan si nenek. Ia kembali menyusuri jalur yang sama, mencari tempat kemarin. Tapi yang ia temui hanyalah tanah kosong penuh ilalang tinggi dan beberapa batu berserakan. Tak ada bekas tampah bambu, tak ada warung, bahkan tidak ada jejak kaki. "Mustahil," gumamnya. Dika memarkir mobil dan berjalan kaki menyusuri area sekitar. Ia yakin ini titik yang sama. Ia bahkan menemukan batu besar tempat ia duduk. Tapi segalanya sepi, terlalu sepi. Ia sempat memanggil, "Nenek Wati?" dengan suara keras. Namun yang menjawab hanya gema dan desir angin. Merasa tak puas, ia kembali ke desa dan mulai bertanya-tanya ke warga sekitar. "Pak, Ibu, maaf, saya kemarin beli kue dari seorang nenek di tanjakan dekat kebun teh. Namanya katanya Nenek Wati. Ibu kenal?" Reaksi yang ia dapat nyaris seragam. Kerutan dahi, saling pandang antar warga, lalu gelengan kepala. "Nenek Wati? Siapa ya? Di daerah sini nggak ada yang namanya begitu," ujar seorang ibu warung. Ia bahkan mendatangi balai desa dan bertanya pada staf yang lebih tua. Tapi semua menjawab sama. Tidak ada pedagang kue bernama Wati dan tempat yang ia maksud dikenal angker karena sering muncul penampakan. "Dulu ada kejadian tragis, tapi udah lama sekali," gumam seorang penjaga kantor desa, suaranya rendah. "Kalau kamu benar-benar ketemu nenek di sana, mungkin kamu harus tanya sama Pak Naryo, orang paling tua di sini. Dia pernah cerita soal kue dan kematian." Perasaan Dika mulai tak enak. Ia mencoba menelepon temannya, menceritakan kejadian itu, tapi sinyal menghilang setiap kali ia menyebut nama Nenek Wati. Malam harinya, saat hendak tidur, Dika merasa tempat tidurnya bergetar halus. Di dalam kantong jaketnya, ia menemukan sepotong cucur yang masih hangat, terbungkus daun pisang. Ia tahu betul,
ia tidak pernah membawanya kembali. Nama Pak Naryo disebut beberapa kali oleh warga desa sebagai orang yang paling tua dan mungkin satu-satunya yang tahu kisah di balik Nenek Wati. Dika akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Pak Naryo yang terletak di pinggir sawah. Rumahnya sederhana, berdinding bilik, dan dipenuhi aroma tembakau kering. Saat Dika menyebut nama Wati dan kue cucur di tikungan kebun teh, wajah Pak Naryo langsung berubah pucat. Ia tidak menjawab seketika, melainkan mengambil air minum, duduk perlahan, dan menatap kosong ke arah jendela yang mengarah ke arah bukit. "Jadi kamu ngeliat dia?" gumamnya pelan. "Kamu orang keempat dalam 10 tahun terakhir yang cerita soal kue cucur itu." Dika terdiam. Pak Naryo akhirnya membuka cerita yang seperti lama ia pendam. Dulu, katanya, ada seorang penjual kue keliling bernama Wati, janda tanpa anak, tinggal sendirian di rumah reot, yang sekarang nyaris tinggal puing. Ia dikenal ramah, suka menolong, dan kue cucurnya memang terkenal enak seluruh desa. "Tapi dia mati tragis, nak," ucap Pak Naryo dengan suara berat. Waktu itu tahun 80-an, ada perampok masuk rumahnya. Niat nyolong uang jualan, tapi malah membunuhnya. Jenazahnya ditemukan seminggu kemudian. Busuk, udah dipenuhi belatung. Dika bergidik. "Apa rumahnya masih ada, Pak?" "Masih, tapi udah nggak ada yang berani ke sana. Udah jadi tempat angker. Kadang warga lihat asap keluar dari dapurnya, padahal udah belasan tahun kosong." Dika, dengan dorongan rasa penasaran yang makin membara, memaksa untuk pergi ke rumah itu. Pak Naryo memberinya arah dengan berat hati. Sore itu, Dika menyusuri jalan setapak menurun ke belakang bukit kecil. Ia harus melewati semak belukar dan bambu rapat, sebelum akhirnya tiba di depan rumah panggung yang sudah dimakan waktu. Atapnya bolong, dindingnya lapuk, dan pintunya terbuka setengah. Anehnya, meski jelas-jelas rumah itu tak dihuni, ada aroma khas gorengan yang menggoda dari arah dapur. Dengan napas tertahan, Dika masuk. Lantai kayunya berderit, dan di dalamnya terdapat meja kecil dengan celemek tua tergantung di dinding. Di pojok dapur, ia melihat tampah bambu. Masih ada sisa gosong kue cucur di atasnya, seolah baru digunakan kemarin. Dan di rak tua yang nyaris roboh, ia menemukan sesuatu. Sebuah buku tulis lapuk dengan sampul biru lusuh. Di halaman dalam tertulis, "Untuk anakku, kalau kau baca ini, berarti aku sudah tak ada. Tapi kuharap kau tahu, ibu selalu membuat kue dengan cinta. Jangan takut pulang." Air liur Dika tercekat. Ia menyadari Nenek Wati mungkin masih menunggu seseorang. Dan sekarang, ia yang diajak masuk ke dalam kenangan itu. Dengan tangan gemetar, Dika menyelipkan buku tua itu ke dalam tas ranselnya. Ia hendak berbalik dan keluar dari rumah. Namun langkahnya terhenti saat papan lantai tempat ia berdiri berderit pelan. Ada semacam rongga di bawah lantai itu, dan suara seperti benda bergeser terdengar samar. Didorong rasa penasaran, Dika menyingkirkan papan lapuk itu. Di bawahnya, ia menemukan ruang kecil seperti peti penyimpanan, gelap, lembab, dan penuh sarang laba-laba. Di dalam ruang itu, tergeletak sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Gulungan kain kafan. Warnanya kecoklatan, sebagian sudah sobek. Tapi jelas, itu bukan kain biasa. Bau anyir tercium samar, dan ketika disentuh, gulungan itu terasa berat, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Jantung Dika berdegup cepat. Ia tak berani membukanya, tapi cukup melihat bentuknya yang membulat dan keras di tengah kain, seperti tulang. Ia menutup kembali papan lantai dengan napas terengah. Namun belum sempat melangkah keluar, suara kursi bergeser terdengar dari ruang tengah. Perlahan, Dika menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi kemudian terdengar suara perempuan tua bersenandung. "Kue cucur panas, manis dari hati, yang pulang pasti datang, asal tidak lupa jalan." Dika panik segera keluar dari rumah dan berlari menembus semak. Nafasnya terengah, bajunya robek di beberapa bagian. Ia tak berani menoleh, tapi di ujung semak ia sempat mendengar suara sendok yang diketuk ke nampan.
Sesampainya di desa, Dika langsung mendatangi rumah Pak Naryo. Dengan wajah pucat, ia menunjukkan buku tua yang ia temukan. Pak Naryo menatap buku itu lama. Lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Ini tulisan tangan Bu Wati. Aku kenal hurufnya. Tapi ini nggak mungkin." Dika menahan napas. "Kenapa Pak? Karena kami sudah bakar semua barang peninggalan Wati setelah penguburannya, supaya arwahnya tenang. Namun kenyataannya, Nenek Wati belum tenang. Ia masih menunggu seseorang, dan Dika mungkin telah membuka pintu antara dunia yang seharusnya sudah terkunci rapat." Malam itu, Dika menginap kembali di rumah warga karena sudah terlalu larut untuk pulang ke kota. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, aroma cucur hangat menyeruak di hidungnya. Lagu senandung nenek tua itu terus terngiang, seolah menyusup langsung ke dalam mimpinya. Dan akhirnya, mimpi itu datang. Dika berdiri di tengah dapur rumah tua yang sama. Tapi kali ini dapurnya terang. Api menyala di tungku, dan di hadapannya berdiri Nenek Wati, tersenyum hangat seperti sebelumnya. Tapi kali ini matanya tampak berkaca-kaca. "Terima kasih sudah datang, Nak," katanya lirih sambil membalik cucur di wajan besi tua. Sudah lama nggak ada yang temani ibu masak. Dika hanya diam, tubuhnya tak bisa bergerak. Suasana terasa nyata, bahkan bisa ia rasakan hawa panas dari tungku api. Nenek Wati lalu duduk di bangku kecil. "Kamu tahu, dulu ibu punya anak, namanya Damar. Tapi dia marah, pergi merantau. Sejak itu, ibu sendiri. Tapi ibu yakin dia pasti pulang." Suara Nenek Wati mulai bergetar. "Tapi ibu mati sebelum sempat minta maaf." Dika mencoba bicara, tapi bibirnya terkunci. Ia hanya bisa menatap saat air mata Nenek Wati jatuh ke cucur yang baru matang. Kemudian suasana berubah. Warna dapur memudar, api mati, dan tubuh nenek itu perlahan menjadi transparan. Tapi ia masih menatap Dika dengan penuh harap. Lalu kalimat terakhir yang ia dengar membuat bulu kuduk Dika berdiri. "Kalau kamu ketemu Damar, bilang ibu tunggu pulang. Walau cuma sebentar." Dika terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di atas meja di dekat tempat tidur, tampak sepotong kue cucur yang sama seperti kemarin. Masih hangat, dan di bawahnya, selembar kertas, tulisan tangan tua dengan tinta luntur. "Kamu bukan anakku, tapi kamu datang tepat waktu. Tolong bantu ibu satu kali ini saja." Esok harinya, Dika kembali menemui Pak Naryo dan menceritakan mimpinya secara utuh. Saat ia menyebut nama Damar, wajah tua itu tampak berubah. Ia menatap Dika dengan sorot mata cemas, seolah mencoba mengingat sesuatu dari masa yang sangat jauh. "Damar, ya Tuhan, aku ingat sekarang," gumamnya pelan. "Dulu Wati memang punya anak, tapi anaknya pergi sejak SMA, ribut soal harta warisan. Katanya pindah ke Bandung." Dika segera menyambar ponselnya dan mencoba menelusuri data. Ia mengandalkan sosial media, forum lokal Cianjur, hingga meminta bantuan seorang temannya yang bekerja di Dinas Kependudukan. Prosesnya tak mudah, tapi nama Damar Wicaksono muncul dalam beberapa data sebagai warga Bandung. Usia sekitar 50 tahun. Ia menemukan nomor telepon, tapi saat dihubungi tidak aktif. Berbekal alamat lama, Dika menempuh perjalanan ke Bandung, menuju sebuah kontrakan tua di daerah Cicadas. Di sana, ia menemukan seorang bapak kurus, berambut setengah uban, sedang menyapu halaman. "Permisi Pak, maaf mengganggu. Apa Bapak Damar Wicaksono?" Pria itu mengangguk pelan. "Iya, kenapa ya?" Dika terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati ia membuka percakapan soal Nenek Wati, tentang mimpi dan kue cucur. Damar tertawa kaku. "Nggak lucu Mas, ibu saya udah mati puluhan tahun lalu. Jangan mainin perasaan saya." Tapi saat Dika menunjukkan buku tua bersampul biru yang ia temukan di rumah nenek itu, tawa Damar membeku. Tangannya gemetar saat menyentuh buku itu. Ini buku catatan ibu waktu saya kecil. Kenapa bisa ada sama kamu?" Dengan suara berat, Dika menjelaskan semuanya.
tentang tikungan sepi, tampah kue, suara senandung, hingga rumah tua yang masih menyimpan aroma kenangan. Damar tak sanggup berkata-kata. Ia terduduk di kursi kayu teras rumah, memeluk buku itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. Aku marah sama ibu dulu. Nggak pernah pulang, selalu mikir dia pasti udah lupa aku. Dika menatapnya dalam-dalam. Dia belum lupa, Pak. Malah dia masih nunggu sampai sekarang. Damar menutup wajahnya dan mulai menangis pelan. Di sela tangisnya, ia berkata lirih, "Aku harus pulang, harus temuin ibu." Damar dan Dika memulai perjalanan kembali ke Cianjur. Jalanan kota Bandung menuju desa yang kini sepi dan tak terurus itu terasa seperti perjalanan panjang ke masa lalu. Sepanjang perjalanan, Damar tidak banyak berbicara. Matanya kosong dan terfokus pada jalan di depannya. Namun hatinya terasa berat, seperti ada beban yang tak terungkap. Setibanya mereka di desa, udara terasa berbeda. Kamar-kamar rumah di pinggir jalan sudah tampak lebih rusak, dan beberapa rumah yang dulu masih kokoh kini hanya tinggal kerangka. Damar langsung menuju rumah yang dulu adalah tempat tinggal ibunya. Namun yang ia temui hanya reruntuhan. Rumah panggung itu telah hancur sebagian besar, dan sisa-sisa kayunya tampak berkarat dan lapuk termakan waktu. "Ini rumah ibu," Damar berkata pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Dika mengamati sekeliling. Tidak ada yang tampak hidup di sana, hanya reruntuhan dan aroma tanah basah yang menggantung. Di sudut rumah, ia melihat sebuah pintu kayu kecil yang sebagian tertutup oleh semak. Tanpa berkata-kata, Dika melangkah ke sana dan membersihkan semak-semak itu. Pintu itu terbuka perlahan dan terlihat sebuah ruangan yang sudah lama tidak dijamah. "Ini..." Suara Damar terhenti. Matanya menatap dalam ke dalam ruangan yang kini tampak seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Namun, di atas meja kecil di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang membuat Damar terkejut. Itu adalah sebuah nampan kayu, dan di atasnya sepotong kue cucur yang terlihat baru saja dibuat, dengan aroma manis yang semerbak di udara. Damar menelan ludah. "Ibu," kata Damar terhenti di tenggorokannya. Nyaris tak terdengar. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki. Dika yang berdiri di belakang Damar menyadari sesuatu yang aneh. Langkah kaki itu berat, seperti seorang wanita tua berjalan pelan. Nenek Wati. Dika merasa tubuhnya menggigil, dan ketika ia menoleh, ia melihat sosok yang familiar. Tangan Dika mulai gemetar dan ia memandang Damar. "Pak, itu ibu kamu?" Damar menatap ke arah yang sama dan matanya membelalak. Di sudut ruangan berdiri Nenek Wati yang mengenakan pakaian kumal seperti saat Dika pertama kali menemukannya di rumah tua itu. Nenek Wati tersenyum pada mereka, meski senyum itu tampak penuh penantian. "Ibu..." Damar berbisik, langkahnya terhenti. "Damar?" Suara Nenek Wati terdengar seperti angin, samar dan bergetar. "Kamu sudah datang. Ibu tahu kamu akan datang, meski terlambat." Damar berlari mendekati ibunya. Tangannya terulur. Tetapi saat ia meraih tangan Nenek Wati, tubuhnya terasa dingin dan transparan. Tiba-tiba, suara senandung itu terdengar lagi, pelan namun jelas. "Kue cucur panas, manis dari hati, yang pulang pasti datang, asal tidak lupa jalan." Nenek Wati kemudian menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Damar terjatuh ke lantai, tangannya kosong. Di atas meja hanya ada nampan kue cucur yang semakin memudar. Damar tidak bisa menangis. Hanya ada keheningan di dalam hatinya. Ia merasa kosong, meskipun ia baru saja bertemu dengan ibunya. Terakhir kalinya, Dika berdiri di sampingnya, tak tahu harus berkata apa. Suasana di rumah itu seakan menghilangkan semua rasa logis dalam diri mereka, menggantinya dengan sebuah kenyataan yang tak bisa dijelaskan. Dika merasakan sebuah dorongan kuat untuk beranjak, dan ia mengajak Damar untuk meninggalkan rumah itu. Namun Damar masih terdiam di tempat, menatap ruang kosong tempat ibunya berdiri tadi.
Ibu benar-benar nggak bisa pulang lagi kan? Tanya Damar dengan suara berat. Dika merasa tak tega, namun ia tahu jawabannya. Ia hanya mengangguk pelan. Aku nggak bisa melepaskan semuanya, Mas. Damar berbisik. Dika mengerti, dan dengan langkah yang berat, mereka berdua meninggalkan rumah itu. Langit senja mulai gelap, dan suasana desa yang dulu ramai kini terasa semakin sunyi. Saat mereka berjalan pulang, langkah Damar semakin berat, dan Dika melihat bagaimana seseorang yang telah lama menunggu ternyata akhirnya menemukan jalan pulang, meski dengan cara yang tak terduga. Namun, seiring berjalannya waktu, Damar dan Dika merasakan keanehan. Meskipun Damar sudah sempat bertemu dengan ibunya, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Keberadaan ibunya yang ternyata masih terjebak di antara dunia hidup dan dunia arwah belum sepenuhnya terlepas. Nenek Wati masih tetap hadir di dalam kehidupan mereka, memantau dari kejauhan. Setiap malam, Dika merasa ada yang mengawasi. Ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dan di setiap sudut rumah, Dika selalu mencium aroma kue cucur yang mengingatkannya pada nenek tua itu. Di beberapa kesempatan, Damar masih merasa rindu. Ia mengunjungi makam ibunya, namun tak pernah lagi bisa merasakan sentuhan atau suara yang begitu akrab. Ia merasa, meski sudah menepati janjinya untuk pulang, ia tak bisa sepenuhnya membawa ibunya kembali ke dalam dunia yang ia kenal. Namun, satu hal yang pasti, Nenek Wati kini sudah tidak lagi sendirian. Minggu-minggu berlalu setelah kejadian itu, namun rasa hampa masih mengisi setiap sudut hati Damar. Meskipun ia telah melakukan perjalanan untuk bertemu ibunya, ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Rumah tua itu, tempat kenangan manis bersama ibunya, tetap menyisakan bayangan yang sulit ia lepaskan. Dika kembali ke kota, namun ia tak bisa melupakan pengalaman aneh yang ia alami bersama Damar. Setiap malam, ia terbangun dengan bau kue cucur yang menusuk hidungnya, seolah Nenek Wati masih berada di dekatnya. Dika berpikir, ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya dari pertemuan dengan arwah nenek itu. Suatu hari, Dika memutuskan untuk kembali ke Cianjur sendirian. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Nenek Wati. Apakah ada sesuatu yang masih tertinggal dari masa lalu yang belum terungkap? Dengan niat yang kuat, ia menemui Pak Naryo, orang yang pertama kali memberitahunya tentang keberadaan nenek tua itu. Pak Naryo menyambut Dika dengan tatapan yang sedikit cemas. "Apa yang kamu cari, Nak? Damar sudah kembali ke Bandung dan ibunya sudah mendapatkan tempatnya. Kenapa kamu masih datang ke sini?" Dika menghela napas. "Pak, saya merasa ada yang belum selesai. Ada sesuatu yang masih mengganggu saya, Pak, tentang Nenek Wati dan kue cucurnya. Seperti ada yang ingin saya ketahui, tapi tidak ada yang bisa memberi penjelasan." Pak Naryo terdiam, lalu ia duduk di kursi kayu tua di depan rumahnya. Ia mengajak Dika duduk bersamanya, dan setelah beberapa lama, Pak Naryo mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Wati itu bukan orang sembarangan. Dia dulu sangat dihormati di desa ini. Tapi, setelah anaknya pergi, dia mulai merasa sepi. Kue cucur yang dia buat itu bukan sekadar makanan biasa. Itu adalah cara dia untuk tetap mengikat orang-orang yang datang, untuk menjaga hubungan, walaupun tak ada yang bisa memahami maksudnya. Ibu Damar sangat mencintai anaknya, tapi dia juga merasa kesepian setelah semua itu berakhir. Dika terdiam, mencerna kata-kata Pak Naryo. Jadi Nenek Wati benar-benar tak sadar kalau dia sudah meninggal? Pak Naryo mengangguk pelan. Ya, dia tidak tahu. Semua yang terjadi di rumah itu hanyalah bentuk keinginan hati yang belum tuntas. Mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan, jadi dia terus ada di sana, menunggu seseorang untuk membawanya pergi. Kue cucur itu adalah simbol penantian yang tak pernah usai. Dika merasa hatinya semakin berat. Ia tahu, meskipun Damar sudah melakukan perjalanan untuk bertemu ibunya, masih ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sebuah keinginan untuk melepaskan yang belum bisa terwujud. Hari itu,
Dika memutuskan untuk kembali ke rumah tua tempat Damar dan ibunya bertemu, untuk memberikan kesempatan terakhir bagi Nenek Wati. Ia tahu perjalanan ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyelesaikan sebuah urusan yang belum tuntas. Sesampainya di sana, Dika merasakan atmosfer yang berbeda. Matahari terbenam, menyelimuti desa dengan warna jingga yang suram. Rumah yang dulu tampak angker kini sepi dan tenang. Dika melangkah masuk, perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam dirinya. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Di dalam rumah itu, ia melihat kembali nampan kayu yang pernah ada, dan di atasnya, kue cucur yang telah lama tidak tersentuh, masih terlihat segar dan harum. Dika berdiri di sana, di tengah ruangan yang penuh kenangan, dan menatap ke arah pintu yang terbuka lebar. Di sana, di dalam kegelapan, ia merasa ada sosok yang sedang menunggu. Dika bersuara lirih, "Ibu Wati, saya datang lagi. Saya tahu ini mungkin tidak mudah, tapi kamu harus mendengar, Ibu. Sudah saatnya untuk pergi. Damar sudah kembali, dan dia sudah memaafkan. Semua yang kamu harapkan sudah tercapai." Suasana di sekitar Dika tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara apapun selain detak jantungnya yang terdengar jelas. Lalu, seperti angin yang berbisik, Dika mendengar suara lembut di telinganya. "Terima kasih, Nak." "Terima kasih." Dika menundukkan kepala, merasa ada kedamaian yang mengalir. Dalam hati ia berbisik, "Selamat tinggal Ibu Wati, semoga kamu bisa beristirahat dengan tenang." Tiba-tiba sebersit cahaya terang melintas di ujung rumah, dan di sana, di bawah cahaya itu, Dika melihat bayangan sosok Nenek Wati tersenyum dengan damai. Semua keheningan di ruangan itu seakan larut dalam cahaya yang lembut, dan seiring dengan hilangnya bayangan itu, aroma kue cucur pun perlahan menghilang. Dika keluar dari rumah itu dengan langkah ringan. Ia tahu sesuatu yang berat telah terlepas dari hati Damar dan juga Nenek Wati. Sekarang, keduanya bisa beristirahat dengan tenang. Di kejauhan, di bawah langit yang mulai gelap, Dika melihat dua sosok berjalan berdampingan, melangkah menuju tempat yang lebih baik.